Ngakak gengs bersama Denny Siregar. Ya, pagi-pagi sudah membuka tweet yang lucu dari seorang Denny Siregar. Apa tuh? Mengenai nama-nama yang disebut tidak masuk lagi atau bercokol di Majelis Ulama Indonesia. Turut berbahagia ya. Nama-nama seperti Bahtiar Nasir, Yusuf Martak, ampe Ustadz Tengku Zulkarnain ketendang gengs dari Majelis Ulama Indonesia. Semoga kedepannya lembaga ini makin adem. Minimal nggak buat komentar yang meresahkan kayak si Tengku Zul. Main ayam aja sama organ tunggal Zul. Rezeki lu di sana. Tarik sis. Monggo. Aduh asik. Mimin juga turut berbahagia ya ketika membaca tweetan ini. Sekaligus kepo tuh. Ada sebuah artikel yang sangat lucu dan sekaligus judulnya itu loh. Jadi nggak ada harganya buat mereka. Din Samsudin dan geng 212 terdepak dari kepengurusan MUI. Penasaran nggak? Nih, Mimin bacakan untuk kalian semua. Gengs Din Samsudin dan geng 212 terdepak dari kepengurusan MUI. Din Samsudin terdepak dari kepengurusan baru Majelis Ulama Indonesia periode 2020 hingga 2025. Begitu pula dengan sejumlah tokoh yang kerap berafiliasi dengan aksi 212 seperti Bahtiar Nasir, Yusuf Martak, dan juga Tengku Zulkarnain. Sebelum lanjut, buat kalian yang mungkin gak sejalan sama Mimin, mending minggir aja deh, duduk manis di pojokan sana. Kalau tidak setuju dengan setiap cuap-cuap Mimin, silakan protes sama yang buat artikel atau langsung aja ke junjungan kalian. Lanjut lagi ya gengs. Din Samsudin pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI periode 2015 hingga 2020. Saat itu ia berjajar dengan Ma'ruf Amin yang menjabat Ketua Umum dan Anwar Abbas yang menjabat Sekretaris Jenderal. Ia juga pernah menjabat Wakil Ketua MUI pada periode 2005 hingga 2010. Bahkan Din pernah didapuk sebagai Ketua Umum MUI pada 2014 hingga 2015. Meski begitu, kini Din tak lagi masuk dalam daftar pimpinan MUI gengs. Namanya tak tercantum dalam daftar pengurus harian ataupun Dewan Pertimbangan. Selain Din, ada nama ulama lainnya yang terdepak dari petinggi MUI, yakni Bahtiar Nasir. Bahtiar sendiri menjabat sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI periode 2015 hingga 2020. Bahtiar dikenal sebagai ulama yang berseberangan dengan pemerintah. Namanya mulai dikenal publik secara luas saat kasus penodaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada 2016. Ia saat ini tampil sebagai Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, GNPF MUI. Kelompok itu jadi salah satu penggerak aksi 411 dan aksi 212 yang akhirnya menumbang Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017. Nama selanjutnya adalah Tengku Zulkarnain. Zulkarnain dikenal sebagai pendakwah yang lantang mengkritik kebijakan pemerintah. Ia juga dekat dengan tokoh-tokoh aksi 212 seperti Rizik Syihab contohnya. Di MUI, Zulkarnain sempat menjabat sebagai Wakil Sekjen pada 2015 hingga 2020. Namun, namanya kini tak ada lagi di jajaran petinggi MUI. Selain itu, ada pula nama Yusuf Muhammad Martak. Yusuf dikenal publik sebagai Ketua GNPF Ulama, gerakan penerus GNPF MUI-nya Bahtiar Nasir. GNPF Ulama sering bergabung dengan FPI dan PA 212 dalam sejumlah kegiatan beberapa tahun terakhir. Beberapa di antaranya adalah reuni aksi 212 dan penjemputan Rizik Syihab dari Arab Saudi. Martak tercatat sebagai bendahara MUI 2015 hingga 2020. Namun saat ini namanya sama sekali tidak tercantum di Dewan Pertimbangan MUI ataupun Dewan Pimpinan MUI. Gengs, memang sudah saatnya untuk MUI bersih-bersih dari kaum sumbu pendek ya, berbenah. Tidak diisi lagi para penganut khilafah dan pemegang kunci surga di dalamnya. Siapa yang setuju, silahkan tulis di kolom komentarnya. Sekali lagi buat kalian yang mengagung-agungkan mereka, silahkan tepuk dada kalian dan berkata, sabar, sabar saudara-saudara.
See you di the next informasi. Ada Mimin di sini dan Radio GBFM untuk kalian semua. Buat link artikel yang Mimin baca hari ini, silahkan lihat di description box. Ingat, Indonesia bersatu, bersama kita bisa maju, jangan mudah terpecah belah. Bye. Audio Jungle.